Mencintaimu sebuah anugerah terbesar hidupku. Tak mudah untuk melupakan dirimu. Kamu bagian terbaik di hidupku. Hidup tanpamu bukanlah sesuatu yang mudah untukku. Berjalan merakit bangunan baru, namun kau tetap menjadi pondasiku. Setiap aku nyeritain Bang Amr, hati aku tuh sakit sebenarnya, sakit banget, kayak akhirnya itu hanya sebuah momen yang gak bakal terulang lagi dan orangnya gak ada. Zira nggak kuat mah di sini. Sudut demi sudutnya Bang Amr, dia bilang gitu. Semuanya tuh ada jejak, aku bilang gitu, aku nggak bisa. Aku butuh healing, aku bilang gitu. Aku harus keluar dari zona rasa sedih aku biar aku bisa bangkit. Di situ Mama langsung, iya nak, nggak apa-apa nak gitu. Ini menarik banget ya, waktu di awal kamu menikah sama Amer itu baru kemudian kamu meyakinkan rasa cinta kamu. Jadi dulunya masih cuma kagum aja, ketika menikah baru cinta. Ketika berpisah baru berasa bahwa cinta itu dalam. Dalam waktu 6 bulan udah nancepin cinta itu dalam. Iya. Jadi waktu pas Bang Amr pergi, patah hati terbesar aku. Iya, baru cinta. Aku bener-bener jatuh cinta sama manusia yang sebaik beliau. Terus Allah ambil lagi gitu. Tapi pelajaran juga akhirnya buat aku, kalau misalkan kita nggak bisa mencintai makhluk lebih dari mencintai kita ke Allah ya Kak. Aku di situ kayak, oh mungkin Allah kasih aku pelajaran untuk tidak berharap sama manusia. Akhirnya ya udah, satu-satunya yang dapat aku percaya dan aku itu Allah gitu. Mungkin Allah ngasih Bang Amr tuh sebagai hadiah. Nih Zira, Allah kasih hadiah buat kamu. Kamu belajar dari beliau jadi perempuan yang lebih baik. Ibaratkan Bang Amr itu pintu masuk aku. Bang Amr tuh pintu masuk aku yang akhirnya aku terlihat baik karena beliau gitu. Ya Allah, Bang Amr itu baik banget, Insya Allah. Aku aja nyampe sekarang kayak menjadi istrinya aja, ya Allah. Aku bersyukur, sangat-sangat bersyukur. Jadi kedepannya rencana kamu apa nih? Ya, setelah hidup tanpa Bang Amer, yang apa yang kamu tata ke depan? Apa semua ada cita-cita yang mau diwujudkan? Cita-cita aku, jadi sebelum Bang Amr wafat itu, Bang Amr tuh kan suka aku nulis, aku suka bikin puisi. Terus aku kadang suka nyanyiin lagu ciptaan aku ke beliau, dan beliau tuh bilang, ayo deh nanti kita bikin buku, nanti ada nyanyi gini. Ya udah, akhirnya aku cuman pengen, ya udah aku melakukan apa yang aku suka aja. Aku suka nulis ya aku nulis buku, aku suka nyanyi ya aku nyanyi. Makanya di masa Idah itu kamu ngelakuin ya, aku suka, iya, berkarya sekaligus
menceritakan mungkin ya, menceritakan apa yang kamu kenal dari sosok Amer gitu ya, almarhum yang begitu luar biasa. Nah, kamu bilang 172 days itu adalah masa kamu mengenal beliau gitu. Kamu tuangkan semua di dalam buku tersebut. Aku nyusun novelnya itu benar-benar per hari, dari one day, hari pertama apa, hari kedua sampai hari ke 170, sampai hari-hari Bang Amer gak ada. Itu sesuai ritme hari. Dan saat aku proses penyusunnya itu aku harus ngulang-ngulang memori aku, kayak nge-scroll kamera, oh hari ini ini aku langsung tulis kayak gitu. Jadi berat juga berarti nulisnya itu ya? sangat berat, benar-benar nguras emosi, nguras ini. Tapi itu healing aku, Kak. Jadi aku nulis nih, seru kan, aku mengulang memori aku Pertama kali ketemu apa sih? iya, terus pas aku baca lagi aku nangis. Jadi aku biasanya abis nulis, misalkan hari ini satu bab, nanti aku baca ulang, aku langsung sedih, ya Allah, bahagia banget ya aku waktu itu. Gitu, ya Allah ya, Bang Amer baik banget ya, aku bilang gitu. Sambil nulis aku berkali-kali memuji beliau gitu. Karena mungkin 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, aku bakal lupa momen itu. Makanya aku abadiin lewat buku. Iya, benar. Hari-hari aku sama Bang Amer tuh singkat banget, Kak, cuma 172 hari. Sekarang aja udah mau melebihi hari itu. Iya, betul. Gimana caranya biar aku nggak lupa sama momen itu? Aku tulis pelajaran yang Bang Amer, pelajaran yang aku dapat dari Bang Amer. Aku tulis di situ. Biar akhirnya orang yang nanti nggak tahu Bang Amer tuh tahu sosok Bang Amer lewat buku aku. Bang Amer tuh pengen banget namanya hidup. Walaupun dia udah nggak ada, namanya tetap hidup. Aku pengen banget orang-orang belajar Bang Amer dari buku aku. Aku abadikan lewat situ, lewat sebuah karya yang berjudul 172 hari. Insya Allah ya, jadi ya, mungkin salah satunya dengan kemudian retell story mengenai kehidupan beliau juga adalah membuat namanya tetap hidup juga ya. Bukunya juga, kemudian ada karya lain yang juga mungkin nanti akan kita dengar juga sama-sama teman-teman. Tapi ada nggak sosok yang paling menguatkan Zira selama proses healing ini sekarang? Masa Idah ya, masa Idah. Sebenarnya semua orang membantu aku untuk aku healing, tapi pada hakikatnya aku akhirnya harus menguatkan diri aku sendiri. Jadi sosok yang aku percaya saat ini adalah diriku sendiri gitu. Yang banyak misalkan dorongan dari keluarga, dari sahabat, dari semua. Tapi itu kan hanya sekedar kalimat, ayo Zira semangat aja. Pada akhirnya yang harus semangat, yang harus itu kan aku sendiri. Jadi aku ubah mindset aku untuk ayo Zir, maju, kamu nggak bisa gini-gini aja. Bang Amer sedih ngeliat kamu kayak gini, kayak gitu. Aku tuh selalu ngomong sama diri aku sendiri gitu. Ayo ngapain kayak kita biar ini ke diri aku sendiri. Yaudah akhirnya aku produktif. Aku nulis ini. Sekarang juga kan aku udah selesai nulis buku, udah selesai rilis musik. Aku sekarang mau ngegarap novel lagi. Tapi bukan novel kisah aku. Aku bikin fiksi. Aku ya untuk nyibukin diri sebenarnya. Ya. Masya Allah, ini sebenarnya malah jadi disalurkan ke arah yang positif ya. Benar. Cuma ini kan yang Masya Allah lagi gitu ya, pertemuan kamu dengan Bang Amer ini hampir sama dengan masa idah kamu sendiri gitu. Masa idah kan kurang lebih 120 harian ya, 4 bulan gitu. Pertemuan 172 hari gitu. Ini masa yang benar-benar singkat banget. Ketika kamu lagi jatuh cinta banget, kamu lagi semuanya tuh kayak semua serba sweet, semua serba baik gitu kan. Apalagi juga perlakuan Bang Amer yang kamu ceritain tuh kita langsung kayak kebayang banget gitu ya sosok beliau gitu. Terus dalam waktu yang singkat juga 120 hari kamu harus pelan-pelan untuk ngelepasin gitu. Kita mungkin orang yang di luar cuma bisa bilang ikhlas ya, sabar ya. Tapi bener yang kamu bilang tadi, yang balik lagi tuh yang bisa nguatin diri kamu ada diri kamu sendiri gitu. Apa sih yang buat kamu kayak oke, cukup atau memang seperti apa yang kamu lakuin setiap harinya selama 120 hari ini? Mungkin waktu awal-awal tuh cukup berat buat aku, Kak. Berat banget.
karena aku ngerasa iya aku masih muda loh, harusnya aku nggak kayak gini gitu. Bahkan kadang kalau Bang Amr masih ada mungkin aku nggak kayak gini gitu. Berat banget untuk menyandang status baru di usia yang sangat muda gitu. Itu cukup berat buat aku, bagi mungkin nanti kedepannya bakal banyak banget ujian, aku yakin gitu kan. Aku ngerasa aku bisa nggak ya melalui hari-hari aku setelah ini gitu. Aku bisa nggak ya? Cuman kembali lagi kayak aku percaya Allah tuh nggak semena-mena dalam memberi kisah. Aku mungkin orang menganggap aku adalah ya kisahku menyedihkan gitu. Ya memang seperti itu faktanya. Cuman aku selalu berusaha untuk mengambil pelajaran dalam setiap apa yang terjadi di hidup aku. Kayak dari poin yang terjadi dalam hidup aku ditinggal Bang Amr. Mungkin Allah akan memberi jawabannya suatu saat nanti. Sekarang aku lagi mencari jawabannya untuk apa. Kok Allah setega itu ibaratkan gitu sama aku. Tapi aku nggak pernah seuzon. Allah pasti punya ada jawabannya nanti. Aku bakal dapet jawabannya nanti gitu. Dan aku menunggu akan hal itu. Perih sampai sekarang Kak. Setiap aku ingat Bang Amr, setiap aku nyeritain Bang Amr, hati aku tuh sakit sebenarnya, sakit banget. Kayak akhirnya itu hanya sebuah momen yang nggak bakal terulang lagi dan orangnya nggak ada. Perih buat aku sebenarnya untuk menceritakan beliau, tapi kembali lagi beliau itu orang baik. Beliau itu orang baik yang kebaikannya itu harus orang-orang tahu gitu. Aku kembali untuk akhirnya Bang Amr, Adi ceritain Bang Amr ke banyak orang nggak apa-apa ya. Bang Amr baik soalnya. Aku suka gitu, aku suka chat kembali lagi, aku chat ya. Bang Amr baik banget soalnya, aku bilang gitu. Biar orang-orang belajar dari sosok Bang Amr melalui aku gitu. Kembali akhirnya ya udah nyampe sekarang detik ini pun sangat berat untuk aku cerita sebenarnya. Cuman kembali lagi aku pengen nama Bang Amr harum. Aku pengen nama Bang Amr kayak orang yang nggak tahu Bang Amr mungkin kayak ternyata Amr gini ya, Masya Allah. Mendoakan Bang Amr. Masya Allah. Itu dia ya, dibalik kehilangan seorang Nazira gitu ya. Siapa sih yang yang bisa kuat gitu ya dalam waktu tiba-tiba kehilangan sosok suami yang luar biasa, waktunya yang begitu singkat, tapi Nazira membungkus semua kesedihannya, kehilangannya terhadap almarhum lewat ceritanya Zira tentang sosok suami yang luar biasa. Zira nggak apa-apa ngerasa sakit itu, ya udah nggak apa-apa aku alamin gitu, tapi aku pengen share bahwa Bang Amr tuh gini gitu, dan Zira pengen ngebuat namanya Bang Amr walaupun Bang Amr sendiri udah nggak ada, tapi namanya tetap hidup gitu lewat cerita itu. Jadi syiarnya Bang Amr itu nggak putus gitu, sosok anak muda yang ilmunya luar biasa, dia udah mencoba untuk syiar dakwahnya. Mungkin kalau kita bicara mengenai umur mungkin nggak bisa panjang karena Allah ambil Bang Amr. Tapi lewat cerita Nazira ini kan dakwahnya beliau masih terus panjang. Sama orang-orang baik tuh kebaikannya itu masih akan terdengar gitu ya. Dan kebaikannya itu kan dikisahkan oleh orang lain, bukan kebaikannya dia orang baik kemudian diceritain sendiri tuh kebaikannya kan enggak. Jadi kebaikan terlebih Bang Amr itu sebelum meninggal itu sebenarnya beliau bikin karya. Judulnya Tenggelam dalam Rahmat Allah. Dan belum sempat dia cetak, dan aku mau cetak untuk beliau. Tapi udah jadi itu. Berkisah tentang apa tuh? Itu berkisah tentang cara beliau yang mengikuti sunnah Abi Arifin. Beliau tuangkan dalam buku judulnya Tenggelam dalam Rahmat Allah. Cuman waktu itu belum sempat beliau cetak ke semua orang, masih jadi sampel. Dan aku niat bakal lebih aku kayak nanti aku bikin draft untuk nanya ke Mamah bagaimana Bang Amr dalam versi Mama, nanti aku compare dengan karya Bang Amr menjadi sebuah karya baru tapi dengan penulis Bang Amr. Aku cuman menyusun dan
mewujudkan cita-cita Bang Amar untuk Publish itu ya. mempublish itu, tapi dengan versi yang lebih indah lagi, karena aku ngambil perspektif mamah untuk beliau gitu. Oh, jadi tambahin, jadi biar lebih sempurna lagi nih hasil karyanya ya. Insyaallah. Untuk menjadi syiar Bang Amar juga, untuk amal jariahnya Bang Amar, karena di situ banyak banget pelajaran-pelajaran tentang Bang Amar itu. Emang dia selalu menjaga wudhu 20 menit sebelum azan beliau sudah wudhu. Terus banyak hal-hal yang orang nggak tahu tentang Bang Amar tuh ada di buku itu. Sunah-sunah Abi Arifin yang beliau ikutin, sholat duhanya kayak gitu, sholat malamnya yang nggak pernah putus. Itu kan orang-orang nggak tahu banyak gitu. Ada di situ. Ini kayak Allah memang ngasih nazira untuk Bang Amir itu kayak emang kayak udah ada garisannya gitu ya. Dikasih teaser kayak sebentar nih kan, kalau cuma dikasih teasernya aja gitu. Bener. Ada kebaikan yang lebih besar di depan menunggu ya. Bener, dan kayak Allah tuh kayak ngasih Nazira tuh kayak Nazira memang sosok wanita yang tepat untuk berada di sampingnya Bang Amir gitu, untuk ngelanjutin gitu kisahnya gitu loh. Ya mungkin kita nggak pernah tahu ya, itu dia tadi, kita nggak pernah tahu hikmah apa di balik ujian ini gitu ya, pelajaran ini semua. Tapi kalau kita bisa ngelihat gitu, Amir itu nggak stop di situ aja gitu. Tapi perjalanan beliau tuh masya Allah gitu sampai sekarang. Dan di sini Nazira gitu yang ngelanjutin kayak oke, Bang Amir udah bahagia di sana. Ini saatnya Nazira nih ngambil tempat waktu Nazira untuk ngasih semuanya, untuk apa yang selama ini mungkin tertahan akan Nazira lanjutin semuanya. Kan katanya ada satu karya ya yang Nazira create semasa tinggal beliau, gitu kan, judulnya kalau nggak salah Tirai. Rakit. Tirai. Rakit. Judulnya Rakit ya. Kenapa namanya berjudul Rakit? Karena itu waktu aku nulis itu tuh aku sedang merakit hati aku. Hancur gitu ya. Aku merasa hancur. Aku aku tuh bait-bait yang aku ucapkan di itu tuh bener-bener seolah-olah kayak aku tuh curhat, aku nggak mudah loh Bang untuk hidup tanpa Abang kayak gitu. Tapi aku akhirnya harus merakit dari pondasi-pondasi yang Abang beri ke aku. Bang Amar udah ngasih pondasinya, aku harus ngerakit dari awal lagi gitu. Kayak aku judulin Rakit karena proses aku untuk merakit sebuah luka itu menjadi sebuah karya tuh sangat berat sebenarnya. Karena aku harus mengulang lagi memori, aku harus ini. Jadi aku kasih judul Rakit karena fase aku untuk merakit diri aku yang baru setelah kehilangan beliau. Ya, kita udah dengar kisahnya dan ceritanya dan juga sejarahnya kenapa ada satu single yang dikeluarkan oleh Nazira yaitu Rakit gitu. Kita mau dengar langsung nih. Siapa tahu ada teman-teman langsung kalau lengkapnya lihat di YouTube ya? Di YouTube Amir Zira. Oh, YouTube yang waktu kemarin kalian itu vlog itu di situ. Dan itu emang YouTube dibuat bareng waktu itu berdua. Iya, ini berarti konten pertama setelah itu? Enggak sih, setelah Bang Amir wafat. Iya, waktu itu kita cuman ngupload satu video doang. Rakit dulu ya? Rakit. Sebelumnya ada, terus langsung Rakit. Tuh alhamdulillah tuh satu hari 100.000 viewers. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan habis nonton ini juga akan nambah lagi karena penasaran dengan lagunya secara full ya. Amin. Oke, kita dengar sama-sama ya. Langsung refnya aja kali ya. Iya, boleh. Tuh, dua. Mencintaimu sebuah anugerah terbesar hidupku. Tak mudah untuk melupakan dirimu. Kamu bagian terbaik di hidupku. Hidup tanpamu bukanlah sesuatu yang mudah untukku.
berjalan merakit bangunan baru, namun kau tetap menjadi pondasiku. Masya Allah. Aduh. Relate. Bisa nyanyi juga ya suaranya ternyata Zira bagus ya. Masya Allah. Dan liriknya aduh dalam banget ya. Nanti kakak bisa nonton yang apa namanya? Full yang videonya full ya. videonya di YouTube Amer Zira. Itu gimana kamu nyanyiin itu ya? Aku nggak kebayang deh. Aku waktu proses pembuatannya itu dari jam 4 sore ya, kan dari jam 4 sore sampai jam 11 malam karena aku pas nyanyi nangis. Jadi kan suara sumbang. Oh, iya. Jadi ulang lagi. Itu tapi aku ngerasa bahagia dengan proses itu. Aku menciptakan ini kayak oke, kayak alhamdulillah aku mampu gitu. Hebat, kamu wanita kuat banget ya. Amin ya Allah. Kita lihat ya. Coba bintang begini, coba banyak vokal banyak. Coba bisa aku nyanyi, makanya nggak jadi penyanyi kan. Ulang. Aku bayang ya. Teman-teman ya, mohon maaf nih ya, mungkin lagi sekarang ada yang lagi puasa gitu, kemudian ya ngembeng begini ya. Mudah-mudahan akan menguatkan iman kita dan memberikan inspirasi kita. Amin. Untuk yang lelaki agar bisa menjadi sosok lelaki yang kemudian menjadi imam yang baik seperti yang dikisahkan oleh Zira, dan juga untuk para wanita juga jadi wanita yang didambakan oleh laki-laki baik seperti itu. Jadi Masya Allah, ini sebuah pelajaran luar biasa buat kita gitu ya. Walaupun usia lebih muda, Amer, saya ngerasa di cerita ini lebih dewasa dalam melewati hal ini. Ini luar biasa. Ini sebuah pertanyaan terakhir nih, Zira. Sebelum kita tutup wawancaranya, karena ada banyak rencana yang belum terlaksana gitu ya. Kan setiap Zira ngapain aja, tiba-tiba ada mimpi, ada rasa kayak beliau masih ada di sini. Jikapun sekarang ini gitu, ada yang belum terungkapkan. Misalnya Bang Amer lagi menyaksikan Zira. Misalnya kamera ini adalah Bang Amer. Zira mau ngomong apa? Zira pengen ngucapin terima kasih karena udah membuat Zira seperti sekarang. Satu-satu ada hanya kata itu yang bisa aku ucapin sekarang. Terima kasih. Karena kalau rindu itu sudah pasti. Kalau rindu udah jelas, Ade rindu banget sama abang. Abang terima kasih banyak udah sempat menjadi imam Ade, menjadikan Ade istri yang baik. Terima kasih. Maaf juga kalau misalkan saat itu belum bisa menjadi istri yang baik juga. Terima kasih atas bimbingannya. Aku bahagia. Terima kasih banyak, Bang. Masya Allah. Dan diakhiri dengan kata aku bahagia. Jadi walaupun Bang Amer di sana, Bang Amer udah bahagia. Di sini juga Nazira juga dalam keadaan bahagia kok. Insya Allah ya. Benar-benar menginspirasi yang sekarang masih punya pasangan, masih hidup. Semuanya, aku gak bahagia sama kamu. Aduh, belum nonton ngobrolan ini kayaknya. Iya, benar. Selama ini mungkin kita cuma bisa ngeluh sama pasangan gitu, kayak pasangan tuh kurang terus ya. Kayak tiap kali misalnya kita udah bertahun-tahun nikah gitu, kenal gitu, yang diinget tuh keburukannya, padahal banyak kebaikan yang malah kita lupain begitu aja. Jadi kita bersyukur buat teman-teman semua yang masih ada pasangan. Aku juga bersyukur punya pasangan imam yang luar biasa. Jadi kita harus bersyukur walaupun ya beginilah adanya gitu ya. Harus tetap terima, ikhlas.
ikhlas baik dan buruknya kita agak terima. pegel, agak. Jadi buat teman-teman semua, ini banyak pelajaran kita yang mungkin umurnya jauh lebih tua gitu ya. Tapi malah Zira ini punya pengalaman yang begitu luar biasa gitu. Sosok wanita yang kuat banget. Amin. Insya Allah bisa menginspirasi teman-teman semua yang udah nonton hari ini. Bisa juga di-share buat teman-teman semua yang ngerasa bahwa ini obrolan ini patut banget nih buat temen-temen sebarluaskan lagi gitu ya, karena kita nggak pernah tahu ya di luaran sana apakah ada sosok yang mungkin merasakan hal yang sama juga seperti Zira. Zira sekarang udah kuat banget gitu ya melewati masa idahnya dengan karyanya, kita juga bisa udah lihat dan terus mengagungkan nama dari suami. Mungkin banyak yang menunggu ya saat meninggal, kepengen bagaimana sih Zira mengisahkan Amer pada saat beliau meninggal kan, tapi Zira malah menghilang. Memang keluarga ini keluarga yang memiliki adab-adab yang Masya Allah ya, baru keluar ketika masa idah sudah selesai. Memang nggak ujuk-ujuk baru terjadi sesuatu kemudian langsung tampil saat itu gimana? Itu semua ini waktu-waktu healingnya tuh dimanfaatkan dengan sangat luar biasa. Ini banyak tentunya juga Insya Allah value yang kita dapatkan dari perbincangan kita hari ini. Insya Allah satu lagi, Zira, kamu ridho sama Bang Amer? Ridho lillahi ta'ala. Masya Allah. Mudah-mudahan Bang Amer juga ya, pasti dia kan selalu hadir juga, ridho sama kamu. Sebelum pisah juga udah minta maaf dulu. Insya Allah. Udahlah yuk. Zira, terima kasih banyak waktunya. Sukses selalu buat kamu juga. Mudah-mudahan karya-karya kamu, keinginan kamu ini semuanya tercapai Insya Allah gitu ya. Keep in touch, mudah-mudahan kita selalu menjaga silaturahmi terus ya. Mudah-mudahan. Dan buat teman-teman semua sekali lagi, buat yang pengen dengerin secara lengkapnya seperti apa lagu Rakit itu, bisa langsung lihat aja di Amer Zira channel. Jangan lupa di subscribe juga, juga Instagramnya. Zira SAF, Ratu Madu aja carinya. Oh, Ratu Madu. Dia meneruskan itu juga. Meneruskan si Raja Madu. Iya benar-benar. Jadi kita juga mau pamit, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf juga buat teman-teman semuanya. Insya Allah kalau misalnya ini bermanfaat, monggo langsung di share aja dan juga subscribe kita juga ya. Oke, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.